seperti apa bentuk makhluk gaib yang sebenarnya? Apakah makhluk gaib ini, Gus, bisa tertangkap oleh kamera? Apakah makhluk gaib bisa langsung bersentuhan dengan manusia? Terima kasih Kelana Masa, bajunya sudah sampai. Jangan lupa subscribe ya. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kelana Masa, bertemu lagi bersama saya dan Gus Iman di samping saya. Nah, pemirsa Kelana Masa, pada malam hari ini saya akan berbincang dengan Gus Iman tentang seputaran dunia makhluk gaib. Nah, untuk kali ini pemirsa Kelana Masa, saya akan bertanya tentang bagaimana sepertinya itu wujud dari makhluk gaib, dan apakah makhluk gaib itu bisa tampak dengan mata telanjang. Tapi untuk itu pemirsa Kelana Masa, sebelum kita membahas inti perbincangan kita pada malam hari ini, saya akan menyapa Gus Iman terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus Iman? Alhamdulillah, atas berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, kembali Gus Iman, malam hari ini kita akan menyapa pemirsa Kelana Masa yang setia menonton video kita selama ini. Boleh monggo. Nah, pemirsa Kelana Masa, mulai saja saya akan bertanya tentang seputaran makhluk gaib. Tapi sebelum itu, apa Gus Iman mau menyapa pemirsa dulu atau bagaimana? Oke, boleh ya. Buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, jangan bosan tonton terus video kami. Pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu sebelum kita diajak ngobrol oleh anggota kita ini, perlu saya memanjatkan doa buat sahabat Kelana Masa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada sahabat semua dimanapun berada. Semoga keluarga pun sehat-sehat, karir, rizki yang terus melimpah tentunya. Dan jangan lupa sahabat ya, doakan kami juga, semoga kami dalam kondisi sehat walafiat juga. Dan yang terpenting, semoga hidup kita semua senantiasa diberkahi dan dinaungi oleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Oke. Langsung saja Gus. Monggo ya. Saya ingin bertanya tentang seputaran makhluk gaib ini. Boleh. Nah Gus, saya ingin bertanya yang pertama ini, apakah lebih tepatnya seperti apa bentuk makhluk gaib yang sebenarnya? Oke ya. Mengenai pertanyaan seperti apa sebetulnya bentuk makhluk gaib, teringat di video yang lama punya kita. Dulu kita pernah membahas sebetulnya sosok dan wujud makhluk gaib. Jadi makhluk gaib golongan bangsa jin ataupun setan, ya, itu mengikuti mindset kita manusia. Ya. Dan perlu disadari, hanya di Indonesia yang kaya bentuk sosok makhluk gaib ataupun hantu. Iya, di luar negeri sana sedikit ya berbeda lah dengan di negara kita ini. Di sini banyak ragam nama tentunya. Ada kuntilanak, ada sundel bolong, ada pocong, ada tuyul, ada genderuwo dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk sebetulnya pertanyaan saya tadi itu untuk menggiring ke pertanyaan yang nomor 2. Oke, boleh. Ya. Apakah makhluk gaib ini Gus bisa tertangkap oleh kamera? Oke. Makhluk gaib apakah bisa tertangkap oleh kamera? Sebetulnya bisa. Cuma kalau tertangkapnya itu nyata, seperti fenomena nyata, menurut saya tidak. Kalaupun bisa tertangkap oleh kamera, itu dia bias ataupun kabus. Artinya nggak begitu jelas. Tidak terlihat dengan nyata begitu. Betul. Ya, bentuknya detail gitu. Iya, tidak. Ya. Iya. Kenapa? Karena kemampuan kamera sehebat apapun itu saya rasa tidak mampu untuk menangkap energi gaib secara
totalitas, apalagi dengan dalam bentuk sosok yang begini, yang begono. Tapi kalau hanya sekilas itu dimungkinkan. Dimungkinkan ya Gus. Ya, sekilas gitu Oke. saja. Tadi sudah terjawab pertanyaan yang kedua dan yang ketiga ini Gus. Ya. Apakah makhluk gaib bisa langsung bersentuhan dengan manusia? Oke. Apakah makhluk gaib bisa bersentuhan dengan manusia? Bisa. Apabila si manusia ini sensitif. Cuma bisanya tidaklah seperti bersentuhan antara abang dengan saya. Seperti sentuhan fisik begini, tidak. Kenapa? Karena kita manusia makhluk padat, berjasad. Sedangkan makhluk gaib tidak berjasad. Jadi mustahil, nggak mungkin. Jadi tidak mungkin kita bersentuhan secara langsung Gus ya, Tidak. karena memang perbedaan Unsur penciptaan. penciptaannya Gus. Iya. Nah, ini saya mau minta pendapat Gus Iman. Boleh, monggo. Bagaimana menurut Gus Iman dengan tayangan yang selama ini sering booming ini, sering viral, makhluk gaib dipukul, kepalanya dipukul pakai benda-benda, terus macam-macam lah Gus. Agak intinya makhluk gaib ini diperlakukan sepele dan bisa dipukul dengan tangan kosong begitu Gus. Kira-kira menurut Gus Iman ini tayangan-tayangan seperti ini bagaimana? Iya, untuk hal ini saya perlu menggarisbawahi terlebih dahulu. Jawaban saya tidaklah bertujuan untuk menyinggung pihak manapun. Tapi ini berdasarkan pendapat saya tentunya. Dan guru-guru besar saya pun dulu sudah memesankan terkait pelajaran tentang makhluk gaib. Ya. Intinya, kalau apakah makhluk gaib itu bisa dipukul, harus kita ketahui terlebih dahulu. Sesuatu hal yang bisa dipukul itu bila mana berfisik. Ya. Makhluk gaib berfisik tidak? Ya, di awal tadi penjelasan terkait makhluk gaib tidak berfisik seperti kita manusia. Artinya kalau ada makhluk gaib yang ditampilkan dalam kamera itu dipukul pakai ini, pakai itu, menurut saya itu bukan makhluk gaib, itu makhluk nyata. Mungkin makhluk nyata ini menyerupai atau meniru-niru makhluk gaib. Makanya bisa dipukul. Ya, kalau ada makhluk gaib itu bisa dipukul, makhluk gaib berfisik, bukan makhluk gaib lagi dong namanya. Iya, namanya gaib. Namanya gaib. Ya? Iya, jadi bukan gaib lagi kalau bisa dipukul. Ya bukan gaib lagi. Bukan kalau gaib lagi. Dia kena ya Gus. Betul. Bisa dipukul, apalagi dijambak dan lain sebagainya. Jadi ini pertanyaan saya ini sebetulnya untuk mengarahkan ke kita, pemahaman kita atau pengetahuan pemirsa Kelana Masa supaya lurus ini Gus, tidak berpikiran bahwa betul itu makhluk gaib bisa dipukul, bisa disentuh, bisa dibikin main-main. Tapi karena memang sepengetahuan saya, selama saya gabung dengan Gus Iman dan terjun di Kelana Masa ini, tidak ada satupun kita mencoba untuk menangkap gambar-gambar makhluk gaib. Dan saya juga penasaran gitu apa Gus Iman tidak bisa menangkap kamera gitu, mewujudkan hantu di depan kamera atau bagaimana? Ternyata jawaban Gus Iman sangat masuk akal sekali Gus. Karena makhluk gaib itu unsur penciptaan dengan kita ini berbeda. Tidak berwujud dan tidak berjasad ya. Lebih dan tidak bisa kita pukul secara langsung Gus. Betul. Kalau makhluk gaib bisa dipukul, artinya bukan gaib lagi. Iya. Dan kalau saya sampai menampilkan tontonan yang seperti itu, mohon maaf, bertentangan dengan aturan main, aturan agama yang saya pahami malahan. Bertentangan karena penjelasan Al-Quran yang saya pahami, hadis-hadis Rasulullah yang sedikit banyaknya saya pahami dari guru-guru saya, tidak pernah menerangkan hal itu. Kan nggak mungkin, saya pun takut untuk mengada-ada, apalagi mohon maaf membodohi orang banyak di luaran sana, saya takut lah.
Hidup ini cuma sebentar, semua bakal dipertanggungjawabkan kepada Allah tentunya. Kita kalaupun kepingin berkarya yang kira-kira mengedukasi lah. Semoga bisa menjadi tambahan manfaat, bisa menumbuhkan tambahnya iman, ketakwaan kepada Allah, itu saya rasa lebih positif. Iya. Terima kasih Gus sudah Sama-sama. Iya. Nah, sepertinya memang harus kita sudah ini Gus. Monggo. Nanti kalau panjang-panjang banget ya pembahasannya di lain video aja. Boleh, Gus, ya. iya. Supaya penonton Kelana Masa nanti kalau misalnya kita bikin video baru lagi, pemirsa Kelana Masa mendapatkan edukasi baru lagi. Iya, monggo. Nah, baiklah pemirsa Kelana Masa, cukup sekian obrolan saya bersama Gus Iman. Begitulah tadi tentang makhluk gaib, wujud makhluk gaib atau peristiwa makhluk gaib dipukul. Itu ternyata pemirsa Kelana Masa sangat mustahil sekali makhluk gaib bisa dipukul pakai benda-benda di sekitaran kita. Kalau misalnya makhluk gaib ini bisa dipukul, berarti kata Gus Iman tadi unsur-unsur makhluk gaibnya sudah hilang, berarti dia tidak makhluk gaib. Iya, makhluk nyata namanya. Makhluk nyata kalau misalnya dia bisa dipukul. Itulah. Baiklah pemirsa Kelana Masa, jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video-video terbaru kami. Kita pamit Gus ya. Monggo. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.